Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah segala puji milik Allah. Mari kita bersyukur atas semua nikmat yang begitu banyak telah Allah limpahkan untuk kita semua, nikmat yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya, nikmat iman dan Islam. Jadi nikmat paling agung yang untuk paling kita syukuri karena saat ini Allah masih mengistiqamahkan kita dalam amal-amal saleh dan kebaikan-kebaikan yang alhamdulillah di Ramadan di hari yang ketujuh Allah masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa menikmati hidangan amal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi ini alhamdulillah kita hadir dalam majelis ilmu dalam kajian Asmaul Husna bersama guru kita Ustaz dari Al-Jabari Hafizahullah taala. Tentu salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian yang insya Allah di pagi ini akan membahas sebuah atau pendalaman ya sesungguhnya karena pernah dibahas tentang nama Allah Al-Musawwir dan sebagaimana di undang kajian mengutip sebuah ayat dalam surat Al-Hasyr di ayat 24 bahwa Allah itu adalah Al-Musawwir setelah Allah menyebutkan dirinya dengan wal khaliqul bari'ul al-musawwir lahul asmaul husna. Dan insyaallah mudah-mudahan dengan kita memahami kembali tentang makna al-musawwir ini kita semakin sadar betapa Allah sudah memberikan sebuah kita kenikmatan dengan rupa-rupa yang istimewa ya, yang unik, yang juga berbeda dengan satu sama lain. Dan dalam ayat lain Allah menyebutkan wasawwarakum wa ahsana suwarakum dalam surat At-Taghabun ya. Allah telah membentuk rupa kita dan kemudian membaguskan wa ahsana suwarakum dan Allah membaguskan rupa kita. Sungguh-sungguh kita menjadi makin bersyukur atas semua nikmat Allah ini. Baik, alhamdulillah guru kita sudah bersama kita, Saudari Al-Jabari. Kita doakan guru-guru kita di MKI, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan, Ya Rabb. kesehatan, dan juga tentu keistiqamahan. Wabil khusus untuk guru kita, Ustaz Dodi Al-Jamili, Hafizahullah Ta'ala. Juga jangan lupa saling mendoakan menjadi salah satu nikmat dalam bermajlis ilmu. Mari kita doakan para saudara kita yang hadir maupun yang belum bisa hadir, senantiasa istiqamah dalam amal-amal soleh, wabil khusus di Ramadan ini tentu menjadi bagian yang jangan sampai kita lalai untuk memperbanyak amal soleh. Baik, saya persilakan kepada guru kita, Saudari Al-Jabari, Hafizahullah, Fadhil Mashkur. Syukran jazakumullah khair. Ta'ala Allah fi Recording in kulli progress. hayatikum. Insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu, ahibati fillah, rahimakumullah, calon penghuni surga semuanya. Alhamdulillah ya, kita sudah sepekan nggak berasa. Berarti ada begitu banyak amal yang sudah kita kerjakan. Alhamdulillah.
Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikan para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Kita berharap bahwa Allah SWT terus senantiasa tidak hanya memberikan rahmat dan keberkahan ya, tetapi juga hidayah, inayah, iradah, kudroh, dan bahkan maunahnya untuk kita bisa istiqomah di dalam menjalankan keislaman kita sampai kita menjemput husnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang paling paham tentang Asmaul Husna adalah Allah. Yang kedua, ialah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung mendapatkan pengetahuan tentang Asmaul Husna ini lebih dalam. Saya disclaimer-nya hanya sekedar membacakan dari apa yang para ulama tuliskan di dalam pemahaman Asmaul Husna yang kita pagi ini qadarullah wa masyafa'al kita sudah sampai ke Al-Musawwir. Ini eh, nama yang ke-14. Al-Musawwir ini maha pembentuk. Ibnu Ajibah Al-Husaini menyatakan Al-Khaliq adalah pencipta sesuatu, sedangkan Al-Bari adalah penentu bentuk, rupa, dan waktunya. Adapun Al-Musawwir adalah pembentuk apa yang dikehendaki oleh Al-Bari. Bapak Ibu tahu nggak mesin yang paling hebat dan paling canggih di dunia? Ada yang tahu? Coba boleh dibantu sambil googling, sambil pakai Meta AI, pakai Kimi mungkin, pakai apa mesin yang paling canggih Tubuh manusia. tubuh manusia, Masya Allah. Jadi luar biasa Allah menciptakan kita itu dengan satu spesifikasi yang Masya Allah lah, gitu ya. Jadi tubuh kita itu mesin tercanggih yang tidak ada tandingan kehebatannya. Kenapa? Kedip ini nggak pakai ngecas. Detak jantung kita nggak pakai ngecas. Tonus simpatik kita gerakan ototnya ada yang mengerut, ada yang mengencang, ada yang mengendor dan seterusnya. Saya jadi ingat salah satu kawan saya namanya Heri Prastio. Dia vokalis. Dia yang membawa saya ke jalan kebenaran salah satu. Jadi beliau pernah operasi kolon, ya. Jadi lubang anus itu dioperasi. Kesulitannya apa? Kesulitannya adalah eh, kolon itu adalah eh, otot yang kontraksinya justru pada saat eh, kebalik sama otot biasa. Ini tampilannya berubah di saya ya, sebentar. Oh, spotlightingnya berubah. Oke. Suara saya putus-putus nggak? Aman ya? Manu Iya, deh. Ustaz. Suaranya aman. Baik. Alhamdulillah. Jadi kalau kita eh, perhatikan bahwa Allah SWT mendesain tubuh kita itu luar biasa. Eh, Beliau pernah waktu itu operasi kolon. Jadi kolon itu anus. Jadi kalau anus itu justru kontraksinya adalah pada saat kita buang air, itu dia justru berkontraksi. Dia menjadi melebar, membuka. Tapi kondisi rileksnya dia adalah menutup.
Nah, itu kebalik sama otot yang lain. Otot yang lain misalnya bicep gitu ya. Otot bicep itu ketika kita rileks dia nggak ada kontraksi. Tapi begitu kita kontraksi baru kemudian dia menjadi berkumpul gitu ya. Eh, apa biasanya kalau apa eh, ngadu gede tangan itu biasanya suka dipencet punggungnya gini jadi kelihatan kayak lebih gede gitu padahal dipencet sama jempol gitu ya dipencet jempol dari belakang gitu itu kalau dikencangin gitu jadi besar. Nah itu kebalik dan dia bilang sama saya bahwa kalau ada yang pernah ngerasain jangan yang ini deh ini sakit banget beliau bilang ya apapun penyakitnya pasti ya sakit banget tapi maksud saya gini eh, Allah itu membuat tubuh kita ini sangat sangat sophisticated, sangat apa ya, sophisticated gitu, ya. Modern, canggih, updated gitu. Eh, ada yang tahu nggak kulit kita itu berubah setiap berapa eh, periode? Jadi kadang-kadang kita ibu-ibu terutama ya, kalau apa namanya sabunnya nggak cocok gitu. Biasanya suka apa eh, suka ngeletek apa namanya suka ganti kulit gitu nggak cuma ular yang ganti kulit kita juga ganti kulit gitu dan eh, ganti kulitnya itu ya iritasi. Eh, ganti kulitnya itu nggak apa namanya nggak seperti kulitnya apa nggak seperti kulitnya ular gitu ya jadi betul-betul eh, kita tahu bahwa gantinya kulit kita itu sel-sel yang mati akan terlepas. Lewat apa? Lewat mandi, lewat garuk-garuk gitu ya. Dan seterusnya. Belum lagi sistem kutikuler rambut yang begitu dipotong numbuh lagi. Kuku, mana yang lebih cepat numbuh? Kuku kaki atau kuku tangan? Tangan. Tangan. Jadi Allah itu mendesain sebegitu luar biasanya ada satu sistem yang kemudian di dalam sunnah pun Rasulullah SAW mengatur bahwa setiap 40 hari kita harus membersihkan diri, mencabuti bulu ketiak, gitu ya, kemudian menghabisi bulu bawah, gitu ya. Dan kita diminta tiap 40 hari sekali itu mengganti siklus darah kita dengan bekam. Tapi kalau yang HB-nya 13 ke atas ya, kalau HB-nya di bawah itu sebaiknya jangan, gitu. Jadi jangan ngasal asal apa asal bekam gitu. Ini sunnah gitu. Tapi kalau di bawah 12 jangan deh gitu ya. Sebaiknya 13 ke atas deh baru dibekam atau fasdu gitu ya berdasarkan pengalaman ya. Nah, tubuh kita ini senantiasa mengundang decak kagum para ilmuwan yang mempelajarinya. Bahkan sampai ada seorang yang bernama Chandranaran, beliau orang India berkebangsaan Inggris di Wales, beliau pernah menemukan bahwa ternyata hanya Islam yang mampu memberikan aliran darah kepada salah satu sel otak yang beliau sebut sebagai God spot, titik Tuhan. Dan itu hanya bisa dilakukan pada saat sujud. Dan ini luar biasa. Maka dia masuk Islam karena itu. Hidayah Allah SWT lewat penelitiannya beliau sendiri. Artinya kalau kemudian ketika kita gali, kita teliti, semakin terbuka keajaiban-keajaiban yang ada di tubuh kita, baik itu struktur maupun mekanisme kerjanya, semakin diteliti dan dikaji, semakin banyak misteri yang menunggu untuk dipelajari. Makin kita memahami begitu banyak tubuh manusia ini punya organ yang bekerja tanpa lelah dengan tingkat kerumitan yang sangat tinggi,
Ini juga menjadi sangat luar biasa ketika kita memahami bahwa apa yang Allah SWT hadirkan untuk kita, misalnya jantung ini mompa setiap 24 jam, itu ada serangkaian pembuluh darah yang panjangnya melebihi 96.500 kilo. Masya Allah. Dan jantung juga bertugas mengangkut sampah metabolisme dari seluruh jaringan tubuh untuk diantarkan ke organ-organ yang bertugas mengeluarkan sampah ini dari tubuh. Ginjal, hati, pankreas, lambung punya fungsinya masing-masing dan tidak bisa eh, kemudian terjadi kegagalan sedikit pun dalam pola kerjanya. Maka kita harus sayang-sayang sama badan. Jangan seperti yang ngomongin, ngerusak badan dengan makan sembarangan. Kemarin kita udah bahas tentang apa diet anjing kampung ya, sampah aja dimakan gitu ya. Maka paru-paru kita berfungsi sebagai penyaring udara dan itu kembang kempisnya paru-paru itu kemudian menjadi sangat luar biasa. Alveoli, alveoli apa eh, membran-membran yang ada di tubuh kita itu bahannya eh, genuine gitu. Kelembamannya juga luar biasa, kepejalannya juga luar biasa, belum lagi otot, belum lagi tulang, belum lagi saraf, belum lagi hormon, belum belum lagi, pokoknya masya Allah deh. Nah, al-musawwir itu di situ fungsinya. Jadi kalau kemudian sel-sel ini tidak bisa bertahan hidup kecuali mereka diberi oksigen, maka oksigen itulah kemudian yang kita hirup gitu ya. Dan kita dibuat mekanismenya bernapas itu tanpa charging. Coba Bapak Ibu nahan napas itu berapa lama paling paling lama? Saya pernah coba 1 menit setengah, iseng 1 menit setengah nahan napas. Dan itu ternyata mempengaruhi eh, VO max-nya paru-paru kita, volume oksigen maksimum dalam tubuh kita. Dan kalau lebih lama sel-sel dalam tubuh ini akan mati, bisa menyebabkan kematian tubuh secara keseluruhan. Artinya meskipun tampak sederhana dan biasa, bernapas itu juga bisa melibatkan sebuah proses yang sangat pelik dan kompleks. Di di mana hidung kita, Bapak Ibu bisa bedakan nggak mana yang tenggorokan, mana yang kerongkongan? Yang ke lambung yang mana, yang ke paru-paru yang mana? Kerongkongan atau tenggorokan? Ada yang tahu? Kalau ke tenggorokan tuh kemana? Ke lambung atau ke paru-paru? Saya kayak sendiri ini. Eh? Saya kedengeran nggak Paru-paru ya? Paru-paru nih, Tenggorokan ke paru-paru. Kalau kerongkongan ke lambung. ke lambung. Oke. Can you imagine Allah SWT membuat katup yang sama di mulut kita sehingga pada saat kita bernapas dan kita ngunyah itu nggak ada loh makanan yang masuk ke paru-paru loh. Padahal satu leher nih. subhanallah ya. Jadi kebayang nggak orang lagi ngobrol makan tiba-tiba nasi bisa keluar dari hidung gitu. Atau kalau makan mie dari hidung gitu. Ada toge gitu batuk toge yang keluar dan seterusnya. Zaman-zaman saya kecil tuh sering tersedak begitu tuh. Dan itu menjadi bagian yang wow sangat luar biasa. Mekanisme muntah. Ya, mekanisme muntah. Itu begitu ada sesuatu yang nggak benar di tubuh kita langsung otomatis dimuntahin. Otak kita tahu kapan pada saat harus harus kondisi yang seperti apa yang membuat dia harus muntah. Luar biasa. Itu dahsyat banget menurut saya ya. Gitu. Karena bagaimanapun juga ketika Allah SWT mendesain tubuh kita itu, gitu ya, sistem sarafnya, hormonnya, Bapak Ibu tahu bahwa setiap kali kita membaca Al-Quran itu efeknya ke tubuh kita seperti apa?
dalam penelitian yang saya kumpulkan dari obrolan-obrolan karena saya dulu sempat jadi penyiar cukup lama, jadi korek-korek data dari para narasumber itu seringkali dapat sesuatu yang wow gitu, itu luar biasa. Salah satunya adalah Pak Andi Muhammad Ruki Santoso. Eh, Beliau orientalis yang luar biasa mendalami beberapa ilmu yang beliau pahami itu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, setiap huruf yang muncul dari makharijul huruf yang kita keluarkan dari lisan kita, ternyata rongga mulut kita itu punya stimulation pressure terhadap miliaran titik simpul saraf yang ada di rongga mulut kita. Dari mulai yang di bibir, di eh, palatum durum, palatum mole, gitu ya. Ini cuma orang dokter gigi yang paham sama orang kedokteran. Langit-langit yang empuk sama langit-langit yang keras, gitu. Nah itu ternyata menyimpan terhubung ratusan atau miliaran, ratusan juta atau miliaran saraf yang kemudian lewat batang otak nomor nomor 5, nomor 9, nomor 10 itu dihantarkan ke dua kelenjar di otak kita, ada namanya pineal, ada kelenjar pituitari. Maka ketika terjadi stimulasi tekanan pada lidah kita, pada bibir kita, kita ngomong do, kita ngomong so, kita ngomong shin, kita ngomong a, dan seterusnya, itu ternyata punya efek kepada otak kita yang namanya pituitari dan pineal. Apa yang muncul? Ada dopamin, ada oksitosin, ada satu lagi itu kalau saya nggak salah endorfin. Sehingga ketika itu banjir memenuhi pada saat kita ngaji, kita tilawah, kita tadarus, gitu, berusaha untuk mempelajari bahasa Arab yang datang dari Al-Quran dan hadis, itu memunculkan rasa tenang. Setelahnya kita berdoa pakai bahasa Arab itu memunculkan rasa gembira, rasa eh, apa namanya? Apa namanya ya, menenangkan, meneduhkan, menyejukkan begitu. Itu karena efek dari sastra Arab subroh yang ada pada huruf-huruf hijaiyah. Satu. Yang kedua, ketika Allah SWT mendengarkan kita membaca sesuatu itu dengan mujawad, sesuai dengan tajwid, mana yang idgham, mana yang bila gunna, mana yang bigunna, mana yang ikhfa, mana yang isma, mana yang dan seterusnya, gitu ya. Maka panjang pendeknya bacaan itu ternyata mempengaruhi tubuh kita secara bioelektromagnetik. Bioelektromagnetik itu kalau ingat dulu ada kertas kecil-kecil, ada mistar plastik digosok-gosokin di kepala, terus kemudian kertasnya bisa bisa nari di apa namanya eh, di mistar itu, di mistar plastik. Nah, dia bioelektromagnetik itu ternyata tidak hanya di luar tubuh kita. Siapa yang kalau ke Madinah sering kesetrum, nyenggol orang, tret, 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 itu saya kalau ke Madinah sering banget itu. Saya nggak tahu karena memang medan listriknya kering atau gimana, atau bukan pakai wool gitu, atau apalah saya nggak ngerti yang bikin gitu. Kalau ada yang pernah ngerasain itu kesetrum gitu, kesenggol kesetrum gitu. Eh, terus apa yang terjadi pada saat kita membaca dengan mujawad? Ketika kita membaca Al-Quran dengan mujawad, maka yang terjadi adalah getaran bioelektromagnetik tubuh itu ternyata mempengaruhi setiap organ kita. Ain untuk ginjal, Gha untuk paru-paru, Kha untuk jantung, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Masya Allah. Itu luar biasa. Gitu. Nah, belum lagi otak. Otak ini punya vitalitas yang luar biasa. Mengumpulkan informasi dan kemudian diterima oleh mata, hidung, telinga, kulit, mulut, dan lainnya untuk kemudian menyimpulkan. Adapun yang melakukan penyimpulan itu adalah gabungan sekitar 100 miliar sel saraf neuron dalam otak kita. Dan sel-sel ini bekerja tanpa henti dan memungkinkan manusia bisa mengenali aneka warna, suara, ataupun rasa.
Jadi, Masya Allah, saya kalau mau ngomongin musawir ini, ya Allah, betul-betul ada keistimewaan-keistimewaan yang sangat luar biasa. Informasi yang sampai ke hipotalamus itu kemudian di setiap titik dalam tubuh, termasuk pusat indera dalam otak, kemudian hipotalamus ini mengurai beberapa informasi yang diterima, memutuskan tindakan yang mesti diambil dan perubahan yang harus dibuat dalam tubuh dan membuat sel-sel tersebut menjalankan keputusannya. Ada yang tahu tentang autolisis? Autolisis itu adalah satu fungsi otak yang kemudian menyebabkan ketika kita puasa, ini perbandingannya begini. Orang yang niat puasa tapi nggak sahur sama orang yang telat sarapan, kira-kira lebih kelimpungan mana? Ada yang tahu nggak? Telat sarapan. Telat sarapan. Kenapa? Karena autolisis itu membuat kepala kita seolah-olah mendapatkan informasi dari niat. Makanya Rasulullah SAW menyatakan bahwa innama amalu biniat. Jadi ketika niat kita untuk saum dari mulai subuh, sebelum subuh lah, sampai maghrib, itu ternyata otak kita seperti memerintahkan kepada tubuh kita. Halo teman-teman, jangan coba dicari pencernaan sari-sari makanannya ya. Percuma karena sampai maghrib nggak akan ada makanan. Silahkan cari di tempat yang lain. Maka yang kerja keras adalah tubuh kita di bagian yang nyari bagian secara otomatis tubuh kita dari glikogen, dari lemak-lemak yang di bawah kulit, gelambir-gelambir, pinggiran-pinggiran, lebihan-lebihan, dagu yang dua mungkin gitu, atau sisa tangan, atau sisa perut, atau apa segala macam gitu ya. Yang itu membuat seseorang kemudian menjadi eh, habis tubuhnya itu pada saat puasa 28 hari itu turun sekitar 5 sampai 6 kilo. Dan biasanya balik lagi di Syawal yang ketiga. Nak lontong opor. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika hipotalamus itu didaulat tuh sebagai pemimpin umum di sistem hormon, maka ini yang menjadi tanggung jawab untuk menjaga kemantapan suhu, mengendalikan eh, tekanan darah, kemudian memastikan keseimbangan cairan, dan bahkan pola tidur yang tepat. Itu. Maka tidak peduli berapapun suhu di luar, tubuh kita harus selalu dijaga pada suhu yang sama antara 36,5 sampai 37,5. Dan penurunan dan kenaikan suhu tubuh secara tiba-tiba bisa menyebabkan kematian. Gitu. Ada orang yang pusing karena minum air es, iya, karena kecepatan. Lek, 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 dingin, otaknya ngeresponnya kaget. Itu kayak deng, pusing. Gitu. Padahal dikit-dikit aja. Satu, dua, tiga, tahan dulu. Satu, dua, tiga, tahan dulu. Gitu cara minum es. Jadi nggak kaget ke tubuh kita langsung gitu. Memang ada beberapa terapi kalau habis eh, training supaya ototnya balik cepat, maka masuk ke bak es gitu. Para olahragawan biasanya begitu. Dan ketika suhu tubuh orang sehat dengan hadirnya hipotalamus yang kerjanya sangat canggih ini berubah paling sekitar 0,5 derajat. Dan dengan cara yang sama, tekanan darah dalam pembuluh darah, jumlah cairan dalam darah, dan kecepatan fungsi sel juga cermat diukur. Serta keseimbangan yang ada dijaga setiap saat. Ini keajaiban hormon yang kita bisa pahami. Maka ketika kita bisa melihat semua yang ada di tubuh manusia ini mewujud dengan keunikan yang sangat luar biasa, dengan kerumitan yang juga luar biasa, antara satu dengan yang lainnya saling terkait, itulah mengapa kerusakan
pada salah satu ayat. Lalu siapakah yang mendesain makhluk bisa sespektakuler itu, yang begitu unik dan indah ini? Dialah Allah Al-Musawwir, zat yang maha membentuk. Bapak Ibu yang diberkahi Allah SWT, Al-Musawwir itu di surat 59 ayat yang ke-24. Allah SWT memfirmankan bahwa di balik Al-Khaliq dan Al-Bari dalam hal penciptaan, maka ada yang ketiga berurutan nih. Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Dan Allah lah yang menciptakan, mengadakan, yang maha membentuk. Meskipun sama-sama mengandung makna penciptaan, tapi Al-Musawwir ini menunjukkan makna lebih kepada bahwa Allah Ta'ala memberi bentuk dan rupa, cara dan substansi bagi ciptaannya. Sama-sama hidung, tapi yang satu ujungnya tipis, ada yang satu lebar, gitu. Ada kuping yang baplang, gitu. Ada yang caplang, ada yang tipis, gitu. Dan seterusnya. Maka dengan mata telanjang saja kita bisa melihat bentuk, rupa, fungsi, dan bermacam benda yang ada dalam tubuh kita dengan sangat detail dan serasi. Jadi manusia adalah salah satu contoh terbaik yang organ-organ yang membentuk tubuh manusia ini diciptakan dengan detail untuk menunjang tugasnya. Dan hal ini uh, tidak kalah menakjubkan setingkat keserasian atau apa namanya harmonisasi ya, yang terjadi antara organ-organ yang tersebut itu tadi secara sempurna, dan itu saling berkaitan. Makanya persering kita berinteraksi dengan orang lain sehingga kita akan tahu bagaimana kita berurusan dengan banyak orang, dan itu menyebabkan kita tahu spesifikasi orang ini di format oleh Allah SWT seperti apa. Dan kita diminta untuk saling berbagi sehingga melahirkan kemaslahatan yang bisa dinikmati bersama. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat. Linnas, fa'uhum linnas. Dan Allah Musawwir ini telah menganugerahkan aneka sistem cerdas pada tubuh kita, sehingga tidak mungkin ada satu teknologi yang suka menyetarakan kehebatannya. Ya. Jadi antara satu dengan yang lain itu sistemnya paling bekerja sama, bersinergi, taat asas, dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Satu saja dari sistem itu mogok, maka yang terjadi efek domino, merembet kemana-mana. Ya, misalnya sistem pertahanan tubuh, dalam hitungan jam semua manusia akan apa namanya akan mulai lemah, ya. Bahkan sampai kurun waktu tertentu menjadi musnah, tiada bersisa. Artinya kalau tubuh manusia ini yang demikian sempurna akan menjadi santapan empuk bagi berbagai mikroba jahat di kubur, tetapi Allah SWT Musawwir tidak sedikit pun membiarkan makhluk-makhluknya berada di luar pemeliharaan dan perlindungan. Maka dengan kuasa dan kehendaknya, siang dengan malam seseorang yang hadir dalam tubuh, ya, bekerja tanpa amal, yang sedang menopang kehidupannya yang luar biasa, maka yang terjadi adalah akan menjadi kewajiban bagi manusia untuk mengoptimalkan sebagai efisiensi yang canggih, gitu, untuk kita bisa dapat berfungsi sesuai dengan arah penciptaannya. Mungkin ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Antara lain, yang pertama, mensyukuri nikmat. Ya. Man arafa nafsah, maka arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kemudian yang kedua, jangan merasa sombong dengan
bentuk tampilan. Karena bagaimanapun juga kita akan tua, bagaimanapun kita akan pincang, bagaimanapun juga kita akan cacat dan, dan seterusnya. Tidak ada alasan untuk kita menyombongkan diri. Di sisi lain, sempurna dan setampan atau secantik apapun tubuh manusia, tentu dia memiliki sejumlah kekurangan dan keterbatasan yang hanya bisa ditutupi oleh Allah. Ya. Secantik apapun orang, dia bakal tua. Sehebat apapun orang, kemana-mana dia akan membawa kotoran. Jadi nggak ada yang perlu diistimewakan. Yang ketiga, berusaha untuk menjalani penuh dengan harmoni dengan sesama manusia. Karena dengan makhluk Allah yang lain pun juga kita dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan lingkungan. Itu ada yang nggak boleh dimanfaatin, ada yang harus dibunuh, dan seterusnya. Cicak itu dibunuh sekali lebih besar pahalanya daripada bunuh 2 kali. Di Riyadhus Shalihin album kedua kalau nggak salah, di episode yang kedua. Karena itu kitab. Belum lagi seorang hamba yang meneladani Allah al-musawwir ini akan mencampakkan kata merusak, menganiaya, menzolimi atau bertindak seenaknya dari kamus keluarganya atau kamus kehidupannya. Dia menyadari betul bahwa Allah telah memilihnya dengan sebaik-baik makhluk dan sebaik-baik kedudukan di muka bumi. Bahkan Rasulullah SAW tidak hanya mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang paling uh, baik itu adalah orang yang paling manfaat buat banyak orang, tetapi Rasulullah SAW menyatakan khairukum man ta'alamal Quran wa alamah. Yang terbaik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ketika kita tahu kita menjalani hidup yang penuh dengan harmonis dengan makhluk Allah yang lain, ini menjadi keharmonisan lah kita yang hidup dengan apa namanya, tenang dan bahagia gitu ya. Karena semua sudah dijamin sama Allah Taala. Tinggal kita mengikhtiarkan penjemputannya saja. Nah, sebagaimana tubuh kita akan sehat sesehat-sehatnya ketika kita uh, memerlukan bagian uh, untuk menjalankan tugas. Jadi ada fungsinya masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada kisahnya Ummu Ma'bad, wanita yang pernah melihat Rasulullah SAW pada waktu perjalanan hijrah. Ketika itu Ummu Ma'bad belum mengenal Rasulullah SAW dan bercerita kepada suaminya. Apa ceritanya? Aku melihat seorang lelaki yang tampan dan mukanya bersinar dan bagus serta rupawan. Hasan bin Ali meriwayatkan dari Abu Hallah bahwa Rasulullah SAW itu berwajah sangat tampan, sangat gagah dan sangat berwibawa dari peran-peran yang ada. Ya. Berwibawa, berseri-seri bagaikan bulan purnama dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan sebenarnya tampan rupa bagi seorang nabi adalah sebuah keniscayaan. Seorang utusan Allah akan lebih sulit mengabarkan dakwahnya apabila dia berwajah buruk dan tidak menarik bagi orang yang lain. Maka ketika ada seorang lelaki tampan atau wanita cantik tapi banyak yang akhlaknya setampan rupanya, apakah secantik wajahnya, ini kemudian hijrah. Hijrah kan apa? Hijrah ke bagian yang aspek kedua yang eh, mempengaruhi eloknya wajah Rasulullah SAW ketika dia tidak setampan rupanya. Dan kemudian memunculkan kemuliaan akhlak. Ini unsur yang ada dalam mempengaruhi penampilan luar. Kelapangan hati, kejujuran, sikap tamadu, optimisme, dan keinginan untuk membahagiakan orang itu terpancar dari wajah Rasulullah SAW. Dan terbayang oleh kita bahwa setiap orang yang berhubungan, berkomunikasi dengan Rasulullah SAW itu rasanya Rasulullah SAW mencintai beliau. Kan luar biasa. Kan kemana-mana baik dia. Artinya karena sentuhan akhlak mulia yang
terpatri di dalam dada itu benar apa yang dikatakan seorang pujangga bahwa wajah adalah cerminan ilmu. Nah, mudah-mudahan dengan kita menjadi seorang mukmin yang mampu membuat karya yang berkualitas, membawa maslahat buat umat dalam hidup kita apapun, gitu ya, serta kapasitas kita masing-masing. Belum lagi soal penjernihan dan mengasah pikiran, ya. Sehingga kita bisa menciptakan pemikiran yang berkualitas dan tidak mengeluarkan di bahasa kesegaran atau bahasa kebijaksanaan. Kita lihat dari sisi jangan menghina seorang karena wajah atau tampilan fisiknya. Dan sungguh ketika Allah menciptakan mereka dan bentuk rupanya mereka, wajah mereka, itu adalah bagian yang kemudian membuat kita menjadi bisa membantunya. Yakini bahwa tidak ada gagal dari ciptaan Allah, yang ada kita menganggap cacat atau buruk atau gimana. Kalau kita seperti itu juga. Nah ini Allah Al-Musawwir itu seperti itu. Dan berusaha untuk menyempurnakan tampilan fisik dengan kesempurnaan kualitas keimanan di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua bahwa setiap kita punya perenungan dalam tentang apa yang Allah SWT berikan kepada tubuh kita. Saya serahkan dulu ke Ustaz Ralis. Tafadhol Mas Kurnia. Insyaallah, tabarakallah. Jamaah yang berubah, alhamdulillah kita sudah menyimak bagaimana Allah Al-Musawwir, dan memang kita memang diperintahkan untuk mengamati, mentadaburi apa yang sudah Allah berikan untuk kita semua, dan itulah menjadi ayat Allah ketika Allah memberikan kesempurnaan terhadap diri kita sendiri. Dan dalam Al-Quran disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun, ya. Dan dalam diri kalian apakah kalian tidak memperhatikannya, mengamatinya. Mudah-mudahan ini juga jadi pemicu kita di Ramadan ini makin bersyukur atas semua nikmat Allah, nikmat yang begitu besar ya atas tubuh yang Allah sudah memberikan rupa yang sangat indah dan juga sempurna, dan juga tentu punya banyak fungsi yang kita tidak tahu sampai saat ini secara lebih detail gitu ya. Tapi sungguh keteraturan yang telah Allah berikan untuk kita semua menjadi bukti kasih sayang Allah. Silakan jamaah ingin sharing, ingin bertanya, masih ada waktu ya. Kita sama-sama mudah-mudahan jadi bagian ya untuk saling memberikan apa namanya tasjih atau penyemangat ya untuk beribadah di Ramadan ini lebih baik lagi. Silakan Bu Ina, sudah Boleh, waktu. Ustaz. Silakan. Syukran, Ustaz. Tadi Ustaz Ude kan sampaikan bahwa begitu sempurnanya penciptaan Allah dalam membentuk rupa Ya. segala macam gitu yang di dalam, terutama dalam rongga mulut kita. Kalau kita baca Quran, banyak kebaikan yang akan kita peroleh. Nah, kalau misalnya seorang kayak tahfiz Quran atau seperti ustadz-ustadz ini, kan lebih kita kan, oh pasti sehat dong karena semua organnya akan banyak vitaminnya dengan baca Quran. Tapi kan eh, sebagai manusia kita sakit, ada sakitnya lah Ustadz pasti gitu kan. Ya. Nah itu gimana ya? Sementara kita lihat orang yang nggak pernah baca Quran aja sehat walafiat aja gitu kan. Jadi bagaimana ini maksudnya Allah bahwa Ya. seperti itu yang terjadi gitu Ustadz. Mohon Ya. penjelasannya Ustadz. Baik, Makasih. baik. Bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal banyak orang-orang soleh, wanita-wanita solehah yang badannya penyakitan. Tapi justru saya melihat dari penyakit itulah kemudian yang aneh-aneh itu membuat dia menjadi semakin soleh atau membuat dia semakin soleha. Orang yang diberikan sakit itu otomatis dia punya refleks kepada dirinya sendiri apa yang dimaksud oleh Allah SWT dengan memberikan saya sakit ini. Pasti saya dihindarkan dari maksiat-maksiat. Pasti saya dihindarkan dari foya-foya. Pasti saya dihindarkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat.
Jadi hal-hal yang membuang waktu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia betul-betul menggali apa yang bisa dia optimalkan di kehidupan dia sehingga dia seperti itu, gitu, menjadi soleh. Gitu. Nah, kalau ditanya kan kalau bacaan Quran yang membuat sehat apa segala macam dan seterusnya dan seterusnya, kalau makannya ngawur, tubuh kita punya kapasitas, gitu. Bukan berarti berdoa sama Allah, Allahumma ini eh, apa suluman-sulumun selamat, terus bawa motornya ngaco gitu, terus diselamatin sama Allah SWT. Ya, kalau kita ngawur bawa bawa motornya ya pasti kecelakaan lah gitu. Dan banyak hal yang kemudian kalau kita perhatikan, kadang-kadang Allah SWT itu jangan lupa memberikan pengampunan dosa dalam bentuk sakit. Jadi Allah ingin mengurangi dosa beliau supaya nggak usah ke azab kubur, nggak usah ke azab neraka. Maka cara Allah SWT membuat mereka jadi sakit atau membuat mereka dikurangi. Kata Rasulullah SAW kan tidaklah setiap kelelahan, keletihan, terus apa lagi? eh, Kepayahan kecuali sampai duri menusuk kakinya, kecuali Allah SWT menggugurkan dosa yang dihadirkan, gitu. Jadi jangan dianggap bahwa ketaatan ini bawa kesejahteraan. Jangan dianggap bahwa setiap orang yang beribadah kepada Allah SWT itu terus bebas selamat. Buktinya Rasulullah SAW kalah perang Uhud, gitu. Mestinya kan Allah bikin sakti bisa, ternyata Rasulullah SAW dibikin nggak kebal bacok. Sekarang ada banyak nggak pakai sabuk al-hikmah nggak kebal bacok di di dipukul-pukul pakai pedang, ternyata pedangnya beda kata pesulap merah. Jadi hal-hal yang begitu kadang-kadang membuat kita menjadi oh ya memang Allah ingin memanusiakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah ingin membuat mekanisme yang luar biasa supaya orang memahami bahwa kalau Rasul bisa begitu ya pasti kita bisa juga lah begitu. Gitu. Wallahu alam. So, Iya, syukran Ustadz. Jadi apa afwan. yang Allah atur ya kita laksanakan aja gitu ya Ustadz ya. Iya, Nggak usah iya. eh, dengan ini pasti gini, dengan ini pasti gini enggak. Enggak Itu ada, Allah nggak enggak pasti ada, ya Ustadz. enggak, enggak ada, enggak ada. Nggak Jadi ada. jangan berharap bahwa ketaatan kita akan membuat kita sejahtera, Enggak. enggak. Karena ketaatan kita itu kewajiban atas atas apa yang Allah SWT perintahkan. Kemarin kita sudah bahas tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun di surat 51 ayat 56 kan. Gitu. Jadi apapun harus jadi ibadah di kita. Tapi boleh nggak kita milih untuk tidak itu? Coba Teteh punten buka surat 11 ayat 15 ayat 16. Surat 11, 15. Bentar. Surat Hud Ustadz. Nah, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat, kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. muhkamat itu ayat nggak perlu penafsiran, Ya, jelas ya Ustaz. jelas banget. Kita lihat deh Teh, punten. Nabi Adam keluarganya punya masalah apa? Anak. Anaknya bunuh-bunuhan. Cuman masalah adiknya kalah cantik yang dijadiin bini. Nabi Nuh kurang taat apa sama Allah SWT? Kok dikasih bini sama anak kayak begitu? Nabi Lut kok dikasih istri model kayak begitu? Nabi Yusuf kok cobaannya begitu amat hidupnya?
Nabi siapa lagi? Kalau disebut satu-satu. Nabi Zakaria, kok sampai digergaji kakinya? Jadi Nabi Ayub kok digituin sama Allah 7 tahun dikasih penyakit sopak. Kenapa gitu? Kan dia Nabi, mestinya kan kalau ketaatannya kan membuat dia menjadi sehat-sehat saja. Ternyata nggak gitu caranya. Mhm. Jadi ketaatan kita adalah ketaatan yang bentuknya kewajiban terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya udah Allah mau ngapain kayak kita tawakal aja kepada Allah. Dan pasti itu baik. Itu yang mesti diyakini. Iya, iya, siap. Wallahu alam. Syukron, Ustaz. Afan. Baik, insya Allah. Jadi kalau kita misalkan diberi sehat sejahtera ini, apakah kita boleh Ustaz mau apa ya mempertanyakan atau khawatir lah katakanlah begitu ya? Ini apa Iya, istidroj atau apa gitu ya? Apa? iya. Kata kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jangan terlalu senang, jangan terlalu bahagia terhadap apa yang terlalu cepat Allah berikan kepadamu di dunia sebagai sebuah pengabulan doa. Karena boleh jadi itu istidraj. Artinya kalau kita lihat rujuk kepada surat 11 ayat 15 ayat 16 tadi, udah kan dia itu di dunia kan udah dapat. Udahlah gitu. Kan ada masanya. Makanya ada orang dulu tuh yang nggak tahu diri, dia bisa bilang, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak gitu. Tedian bangga Tedian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ya, mengenai ini sakit ya Ustadz. Eh, ada ya pepatah kan you are what you eat gitu kan. betul, betul. Kalau makan yang ngawur kayak saya, ya ginjalnya hancur. Seumpama kita udah dilarang sama dokter, umpama nggak boleh makan kayak saya lah gitu ya, yang mengandung gas gitu, yang ini karena emahnya kan suka kambuh gitu. Tapi tetap makan. Terus apa? Itu kalau umpama kita tetap makan berarti kita menzolimi diri kita sendiri gitu. eh bisa begitu, tapi kalau misalnya gini, ada yang namanya Maria Felici. Dia itu orang apa namanya? Orang Allahumma sholli ala Muhammad, orang Perancis yang mualaf. Dia divonis kanker stadium akhir. Terus kemudian dia haji. Dibilang sama imamnya, kamu selama haji di Madinah dan Mekah, jangan lupa untuk selalu makan setiap hari 7 butir kurma ajwa dan minumnya jangan minum selain zam-zam. Kalau menurut perintahnya dokter yang namanya yang gula-gula tinggi, kan kurma itu 3 butir aja udah kayak makan setengah piring itu. Ternyata suruh makan 7 butir. Berapa gram itu? Apa yang terjadi setelah sekitar kurang lebih 30 harian dia di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi juga, dia pulang ke Perancis, kankernya hilang. Artinya mungkin yang tidak dipahami oleh dokter-dokter di Perancis bahwa ternyata ajwa itu jadi wasilah kesembuhan buat si mu'alaf ini. Tapi kalau diukur secara evidence base-nya apa namanya kedokteran, nggak ada tuh orang makan ajwa 7 butir sama zam-zam bisa menyembuhkan kanker. Karena di orang lain memperlakukan hal yang sama 7 butir dan air zam-zam belum tentu sama hasilnya. Nah yang begitu apa namanya? Jadi nggak selalu yang kemudian dipantang, terus kemudian kalau kita maksa akan mendolimi diri sendiri gitu. Tapi kalau misalnya udah tahu nih di bagian yang kita paham bahwa Rasulullah SAW mengajarin kita untuk makan yang halalan thayyiban. Halal, oke. Thayyib, tunggu dulu.
Kalau kita lagi tekanan darah tinggi, ginjal udah rusak, ya jangan yang purinnya tinggi, daging merah, daging daging sapi, daging kambing, jangan dulu. Sayur jangan dimakan batangnya, daunnya aja. Gitu. Protein jangan dulu yang tinggi-tinggi, kasih protein rendah. Buah jangan makan mangga, jangan duren, gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Syukran, Gitu Ustaz. deh. Jadi ada kalanya hukum sebab akibat itu tidak berlaku saja. Kadang-kadang begitu, Zat. Bergantung Allah aja gitu maunya Eh, berapa. Rasulullah SAW cuma sekedar air putih dikasih muawizat selesai. Dari mana obatnya? Wong Allah yang maha penyembuh. Iya. Gitu. Fa'idah maritu hawa yasfin. Mau apa? Nggak bisa matematis gitu. Untuk Nabi Ibrahim api tidak membakar ya. Iya, Ya itulah. Jadi apalagi berarti kita memang hanya Allah aja gitu yang bisa iya. Apalagi Ustaz? apalagi lah. Hanya Allah ya. Untuk Allah hanya Allah dari Allah. Masya Allah. Ya, kalau kata Teh Nadia, eh, sakit itu tidak harus melemahkan katanya, Hmm. tapi harus saling menguatkan. Iya, iya, betul. Tapi kalau memang keadaannya makin lemah, ya nggak usah maksa. Gitu. Tapi ada orang yang kemudian dengan saya dibuat jadi lemah, saya harus bersemangat untuk tetap bisa menjalankan amanah keislaman saya, misalnya. Seperti yang pernah terjadi di Pemuda Ansor, adik kakak yang tangan kakinya buntung sebelah, itu. Saling seret kan mereka. Satu nyeret kakaknya, satu nyeret adiknya, satu nyeret kakaknya, satu nyeret adiknya. Sampai timba di berang dan kemudian menghabisi nyawanya dengan syahid sebagai syahada. Tergantung niat. Artinya kalau kemudian kita melihat bahwa ya gue disacat ya nggak perlu perang lah. Gitu. Tapi ternyata nyari mati di jalan Allah itu ya begitu ternyata. Agak irasional sih. Wallahu a'lam. Jadi iman itu irasional tadi. Iya, Bisa irasional. disimpulkan begitu ya. Iya, iman itu irasional. Sebetulnya lebih tepatnya ke suprarasio. Hmm. Suprarasio. Kalau irasional kan nggak mungkin ya. Hmm. Tapi suprarasio itu beyond the edge. Hmm. Beyond the edge itu ya di luar itu. Walaupun Yang walaupun ilmu tentang keimanan itu bisa tidak perlu harus dogmatis saja. Artinya bisa dijelaskan secara ilmiah begitu ya. eh, ada yang bisa dijelaskan dengan kacamata iman, ada yang bisa dijelaskan secara saintifik. Kayak kemarin kita belajar Iqra'ul Quran. Ternyata surat 2 ayat 30 kemarin kita temukan ternyata sejajar dengan paleontologi gitu ya. Hmm. Belum lagi bicara tentang ternyata hukum roket itu ada di Ar-Rahman gitu. Ternyata wah itu banyak lagi kok pecahan-pecahan begitu. Jadi setiap apa kita mau mencari hikmah apa yang Allah SWT berikan kepada kita, kadang-kadang nggak kelar-kelar, Ustaz. Hmm. Makin kita belajar yang satu, yang lain ternyata kita nggak tahu. Jadi makin banyak tahu, makin nggak tahu banyak. Makin mendalami ilmu, kita